علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap jajaran pengurus dan pimpinan Nahdlatul Ulama, kantor cabang Nahdlatul Ulama dan bagi teman-teman di PENU dan di PBNU, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu tanggal 4 September 2020 bertepatan dengan tanggal 16 atau 17 Muharram 1442 Hijriah, melanjutkan kajian kita, kajian bulanan tentang Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Judul kitab kita adalah Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Hujjah, argumen, gitu ya. Hujjah diterjemahkan sebagai argumen, sebagai dasar hukum. Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum Krapia Jogja rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ila an qala, sampai pada halaman yang ke-10 paragraf yang ketiga. Halaman 10 paragraf yang ketiga. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu? Ya. 10 halaman ke-10 paragraf ketiga. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu? Sampun. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti 'ala al-mayyiti ashaddu min al-lailatil ula. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula. Tidak ada malam yang lebih berat bagi seorang mayit. Seorang mayit, seorang dah. Masih orang. Mayit itu seorang dah. Seorang mayit gitu. Tidak ada waktu atau tidak ada malam yang begitu berat dirasakan mayit minnal lailatil ula, seperti malam pertama. Malam pertama di alam barzakh. Malam pertama di alam kubur adalah malam yang paling berat bagi mayit. Rasulullah kemudian melanjutkan, farhamu, maka kasihanilah. Misalkan sakno, farhamu, kasihani. Bagaimana mengkasihani mayit yang di dalam kuburnya? Bis sadaqah, dengan sadaqah. Man yamut, dengan bersedekah kepada yang mati tersebut. Sedekah untuk yang mati tersebut. Bisadaqati man yamut. Kemudian faman lam yajid falyusalli rak'atain. Faman lam yajid, dan barang siapa yang tidak menemukan, artinya karena keterbatasan ia tidak bisa sedekah untuk jenazah, untuk mayat tersebut. Bagaimana? Falyusalli rak'atain, hendaklah dia sholat 2 rakaat. Yaqra fihima, ay fi kulli rak'atin minhuma Fatihatul Kitab marratan wa ayatul kursi
marratan. Hendaklah dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat bagaimana? Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat dari 2 itu Fatihatul Kitab marratan. Surat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian wa ayatul kursi marratan. Setelah surat Al-Fatihah maka membaca ayat kursi juga sekali. Wa alhaakumut takatsur. Setelah itu alhaakumut takatsur marratan juga sekali. Berarti banyak ya. Fatihah sekali. Setelah Fatihah ayat kursi sekali. Setelah ayat kursi alhaakumut takatsur sekali. Kemudian wa qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad berapa? 10 marrat. Qul huwallahu ahadnya 10 kali. Panjang berarti. Tidak bisa sedekah untuk mayit, maka sedekah mayit tadi digantikan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnahnya bagaimana? Rakaat pertama surat Al-Fatihah sekali. Setelah Fatihah ayat kursi sekali. Setelah ayat kursi alhaakumut takatsur sekali. Setelah alhaakumut takatsur sekali qul huwallahu berapa? 10 kali. Qul huwallahu 10 kali. Kemudian dan ini setiap rakaat. Artinya rakaat pertama begitu, rakaat kedua juga begitu. Fatihah, ayat kursi, alhaakumut takatsur, kemudian qul huwallahu 10 kali. Rakaat yang berikutnya yang kedua diulangi sama Al-Fatihah, ayatul kursi, alhaakumut takatsur, kemudian qul huwallahu 10 kali. Wa yaqulu ba'da salam, kemudian setelah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaqul Allahumma inna sallaitu hadhihi salat wa ta'lam ma urid. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dengan salat yang aku lakukan ini. Ma urid, yang aku inginkan, yang aku lakukan ini Engkau lebih tahu, Engkau Maha tahu dengan maksud keinginanku dengan salat ini. Kemudian Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, Allahumma abbath thawabaha, ya Allah kirimkan pahalanya. Kira-kira begitu ya. Allahumma ba'ath thawabaha, ya Allah kirimkan pahalanya ila qabri fulan bin fulan, ke kuburan fulan bin fulan. Kemudian fayab'athu Allahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma kulli malakin nur wa hadiyatun yu'nisunahu ila yawma yunfakh fis-sur. Sebab gitu ya, sebab 2 rakaat tadi, sebab pahala yang dikirimkan tadi, maka Allah Ta'ala yab'athullah min sa'ati, Allah Ta'ala pada saat itu juga langsung mengirimkan ila qabrihi, ke kuburannya tadi, alfa malakin, 1000 malaikat. 1000 malaikat. Ma'kulli malakin nur. Setiap malaikat itu masing-masing membawa cahaya, membawa nur, membawa pelita. Wahadiyatun, selain membawa pelita penerang, malaikat tadi membawa hadiah. Yuknisunahu artinya yang menjadi teman bagi mayit, yang menenangkan bagi mayit, yang membahagiakan bagi mayit. Yuknisunahu ila yaumi yunfakh fis-sur. Sampai kapan? Menenangkan mayit, membahagiakan mayit, ila yaumi yunfakh fis-sur, sampai hari di mana sangkakala itu ditiupkan. Sangkakala hari kiamat. Yunfakhu, ditiupkan, fis-sur, as-sur adalah sangkakala trompet hari kiamat. Baik, ini adalah tentang
pahala sedekah bagi yang meninggal dunia. Kalau tidak mampu, nggak bisa sedekah, digantikan dengan sholat 2 rakaat. Hadis selanjutnya, wa fil hadis, dan dalam riwayat hadis yang lainnya, anna fa'ila dzalika lahu thawabun jasim. Sesungguhnya seseorang yang melakukan hal tersebut, seseorang yang melaksanakan sholat 2 rakaat tadi dan dihadiahkan kepada mayit, lahu thawabun jasim, ia mendapatkan pahala yang begitu banyak. Minhu, di antara pahala, di antara ganjaran yang dia dapatkan, la yakhruj minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Di antara bentuk pahala yang banyak itu, la yakhruj minad dunya, yang bersangkutan, yang sholat tadi, la yakhruj minad dunya, tidak akan keluar dari dunia, tidak akan meninggal dunia, hatta yara makanah, sampai Allah Ta'ala memperlihatkan baginya makanahu fil jannah, tempat kedudukannya nanti di surga. Qala ba'dhum, berkata sebagian para ahli hadis, ahli riwayat, fatuba li'abdin wadaba ala hadhihi as-salah kulla laylah. Fatuba artinya alangkah beruntungnya, li'abdin, bagi seorang hamba, wadaba ala hadhihi as-salah, wadaba, yang senantiasa melakukan sholat ini, kulla laylah, pada setiap malam. Setiap malam sholat 2 rakaat. Setiap malam 2 rakaat itu, rakaat pertama Fatihah, ayat kursi, Alhamdulillah takatsur, kemudian 10 kali qul huwallahu ahad. Setiap malam ia istiqamah, disiplin begitu. Wa ahda thawabaha, kemudian setelah selesai ia menghadiahkan pahalanya likulli mayyitin minal muslimin. Ia hadiahkan, ya Allah, sholat 2 rakaat yang saya lakukan ini, saya hadiahkan pahalanya likulli mayyitin minal muslimin, bagi mayit yang ada, jenazah yang ada di antara kaum muslimin. Luar biasa ini. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq. Thumma qala syekh, kemudian syekh, yakni mualliful kitab, Syekh Kiai Ali Maksum, melanjutkan, wa fi Fathul Qadir, beliau menukil dari kitab Fathul Qadir, ruwiya an Ali karamallahu wajhah, diriwayatkan dari Al-Imam As-Sahabi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau telah bersabda, man marra 'alal maqabir, siapapun orangnya yang lewat kuburan, lewat makam, wa qara'a qul huwallahu ahad, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad 11, sebanyak 11 kali, lewat di satu kuburan, kemudian dengan sengaja ia membaca qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Thumma wahaba ajraha lil amwat, kemudian dia hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur yang ada di kuburan itu. Ya Allah, saya hadiahkan 11 qul huwallahu ahad ini, pahalanya saya hadiahkan, saya bagikan kepada seluruh ahli kubur yang ada di situ. U'tiya minal ajri bi'adadil amwal, maka yang lewat tadi, yang baca 11 qul huwallahu ahad tadi, yang menghadiahkan pahalanya kepada mayit-mayit tadi, u'tiya minal ajr, dia mendapatkan pahala balasan, bi'adadil amwat, sebanyak jumlah jenazah mayit yang ada di kuburan tersebut. Lokasi tersebut.
Di lokasi makam tersebut. Ya di situ. Di mana dia lewatnya? Di kuburan itu. Iya. Di sini ada kuburan terdekat? Kuburan terdekat mana? Setelah stadion. Setelah stadion. Ada. Putranya RSI. Kalau lewat baca Qul huwallah 11 kali. Ini kan ilmu yang mudah diamalkan. Oke. Kalau yang 2 rakaat tadi mesti wudu dulu, Allahu Akbar, panjang. Itu orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dan taufik yang bisa melakukan itu, apalagi setiap malam, luar biasa. Boro-boro beb, qobliyah ba'diyah kadang sholat, kadang males. Itu padahal untuk kita sendiri, istilah kata ya. Sholat qobliyah ba'diyah untuk kita sendiri, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Ini nyolati buat orang lain. Boro-boro. Bacanya panjang lagi. Tapi ya dicoba sekali-kali. Oh iya. Ayatul Kursi, Al-Takatur, Qul huwallah 10 kali. Tapi betul. Tapi harus diamalkan. Harus malam ini kita dapat ilmu, amalkan ya. Semaksimal mungkin. Seumur hidup sekali. Ya, Beb, siap. Atas minimal. Yang lebih ringan ya tadi, lewat kuburan baca kulhu sebanyak 11 kali, ya Allah pahalanya untuk ahli kubur semuanya yang ada di situ. Itu u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Otomatis kita dapat pahala sebanyak apa? Sebanyak jumlah mayit jenazah yang ada di kuburan itu. Kulhunya cuma 11 kali, tapi pahalanya sebanyak mayit yang ada di situ. Kira-kira banyakan kulhu kita atau banyakan mayit yang di situ? Banyakan mayitnya, Beb. Banyakan mana kira-kira? Mayitnya. Kulhu atau mayitnya? Sudah pernah ngitung kalau banyak mayitnya? Itu ringan ya. Lewat kuburan, kulhu 11 kali. Ya Allah, hadiahnya untuk seluruh ahli kubur. Siap melaksanakan? Insyaallah. Siap melaksanakan? Insyaallah. Siap melaksanakan? Insyaallah. Selesai ngaji langsung ke kuburan sono. Langsung dong. Langsung ke sana. Baik. Halaman 11 ya. Selanjutnya halaman 12. Halaman 12. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala sa'ilu ya Rasulullah inna natasaddaq an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dhalika ilaihim qala na'am. Riwayat hadis berikutnya dari sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Anas berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan pertanyaan. Ada yang nanya. Faqala sa'ilu, sang penanya berkata, anu Bu, halaman 12. Halaman 12 baris pertama. Ketemu? Halaman 12 baris pertama. Ketemu Bunda? Dapat? Ketemu? Ketemu? Yang di pojok ketemu? Ketemu? Faqala sa'ilu, maka kemudian sang penanya ini berkata, ya Rasulullah, inna natasaddaq an mautana. Ya Rasulullah, kami bersedekah untuk jenazah, untuk orang yang telah meninggal dunia di antara keluarga kami. Wa nahujju anhum, kami juga melaksanakan ibadah haji untuk mereka atas nama mereka. Wa nad'u lahum, kami juga berdoa untuk mereka, keluarga kami yang telah meninggal dunia. Hal yasilu dzalika ilaihim? Ya Rasulullah, apakah semuanya itu sedekah, haji, doa, semuanya itu ya Rasulullah, hal yasilu ilaihim, apa nyampe kepada mereka? Nyampe enggak Bu? Nyampe enggak Bu?
Nyampe enggak, Bu? Nyampe enggak? Faqala an-nabiyyu na'am. Jawab Rasulullah, qala an-nabiyyu, Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, nyampe. Qala na'am. Iya. Na'am. Yes. Na'am. Engki. Na'am. Iya. Nyampe. Innahu la yasilu ilaihim. Kata Rasulullah, innahu la yasilu ilaihim. Sungguh semua itu benar-benar sampai kepada mereka. Jadi penekanannya, pilihan kata yang Rasulullah katakan itu innahu la yasilu ilaihim. Na'am, iya. Innahu la yasilu ilaihim. Iya, benar, semuanya itu benar-benar sampai kepada mereka. Kemudian Rasulullah menambahkan wa annahum la yafrahuna bihi, dan sungguh mereka itu Bahagia. la yafrahuna bihi, benar-benar berbahagia dengan hadiah sedekah, hadiah haji, hadiah doa, benar-benar senang. Kama yafrahu ahadukum bitabaqi idza uhdiya ilaihim, sebagaimana kalian yang hidup itu loh ketika mendapatkan hadiah, bitabaqi, dengan satu nampan. Ya, nampan. Lengser. Seperti kalian itu loh, kalau mendapatkan hadiah satu lengser hidangan, satu talam nasi kebuli, satu lengser nasi mandi, Biryani. satu lengser nasi biryani, seneng nggak? Senang ya sudah. Kira-kira jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Adapun hadis berikutnya, ziyadatun minal faqir wa fi wasiyatil Mustafa, dinukil dari kitab Wasiyatul Mustafa, kitab Wasiyatul Mustafa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berwasiat kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, bersedekahlah untuk orang yang telah meninggal dunia dari keluargamu. Fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah menugaskan kepada para malaikat, yahmiluna sadaqatil ahya. Malaikat itu tugasnya apa? Yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim, membawa pahala sodakoh itu kepada yang telah meninggal dunia. Fayafrahuna biha, sehingga mereka itu yang sudah meninggal dunia di alam barzakh, mereka senang dan bahagia. Asyadda ma kana yafrahuna fid dunya, bahkan merasa lebih bahagia dibanding dulu ketika mereka hidup di alam dunia. Di alam dunia saja, kalau kita di alam dunia ada orang lain bersedekah kepada kita, di alam dunia ada orang lain memberi kita, di alam dunia ada orang memberikan hadiah, pemberian kepada kita. Apapun yang kita terima dari hadiah tersebut, kita merasa senang, bahagia. Oh, saya ini berarti dihargai. Oh, saya ini berarti dianggap ada, direken. Oh, saya ini nggak dicuekin, saya ini nggak diacuhkan, saya ini ada. Maka dikasih hadiah, senang nggak? Senang, bahagia karena dikasih. Oh, saya itu ternyata diperhatikan. Oh, ternyata si dia ini care sama aku. Yeah. Begitu pula ketika mayit yang sudah di alam barzakh mendapatkan hadiah dari yang hidup, mereka merasa senang dan merasa bahagia. Baik, kemudian wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah,
Allahumma, kemudian mereka itu loh, mereka. Artinya mereka ini adalah mereka yang di alam kubur, mereka yang di alam barzakh. Mereka sudah mati ini loh. Yaqulun, mereka berkata kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir, ya Allah ampuni. Allahumma ighfir, ya Allah ampuni. Liman nawwara qabrana, ya Allah ampuni orang yang telah menerangi kuburan kami dengan sedekah mereka. Ya Allah ampuni orang yang telah menerangi kuburan kami. Wa basyirhu bil jannah, ya Allah berikan ia kabar gembira dengan surga. Kama basyarna biha, sebagaimana mereka membahagiakan kami dengan sedekahnya. Pak, Bu, ternyata yang sudah meninggal dunia, ternyata yang sudah di alam barzakh, ternyata mereka juga bisa berdoa kepada Allah, meminta maghfirah bagi kita yang masih hidup. Ternyata mereka bisa memohon kepada Allah supaya surga itu diberikan kepada kita yang masih hidup. Jadi tidak keliru ya kalau kita kemudian bertawassul. Kita tawassul bukan berarti kita minta kepada kuburan, bukan berarti kita menyembah kuburan, bukan. Tetapi ternyata filosofinya adalah saling mendoakan. Filosofinya adalah ternyata saling mendoakan. Yang hidup mendoakan bagi yang telah meninggal dunia. Ternyata yang meninggal dunia di alam barzakh ternyata juga mendoakan kita yang masih hidup di alam dunia. Nomor 13, halaman 13 selanjutnya. Buka halaman 13 selanjutnya. 13. Thumma qala Syekh rahimahullahu taala. Kemudian berkata Syekh, yakni Syekh Kiai Haji Ali Mansur Kerapiak rahimahullah taala, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada beliau. Amin. Wa madhhabu Syafi'iyah anna sadaqah yasilu thawabaha ila al-mayyit bittifaq. Madhhabu Syafi'iyah, madhhab Syafi'iyah artinya imam, ulama, tokoh-tokoh dalam madhab Syafi'i lintas generasi. Semua ulama, semua imam, semua tokoh yang bermadhabkan Syafi'i, annas sadaqah, mereka semua sepakat annas sadaqah yasilu thawabaha ilal mayyit, bahwa sedekah itu pahalanya sampai kepada mayit bittifaq. Bittifaq artinya sepakat, konsensus, tidak pakai khilaf, kompak, satu kata, pahala sedekah nyampe. Wa ammal qiraah, adapun bacaan. Amal qiraah, adapun bacaan, kalau bacaan tidak bittifaq. Di dalam madhab Syafi'i, di antara imam-imam madhab Syafi'i, di antara ulama bermadhab Syafi'i, untuk sedekah sepakat bittifaq. Tetapi untuk bacaan tidak bittifaq. Untuk bacaan ada silang pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak nyampe. Amal qiraah, adapun bacaan Yasin, bacaan Kulhu, bacaan Al-Falah, bacaan An-Nas, bacaan apa lagi? Tahlil. Tahlil komplit sudah ya. Tahlil, takbir, tahmid, asmaul husna, sholawat, semua sudah ya. Quran, ayatul kursi,
5 ayat pertama dari Baqarah, ayat-ayat terakhir Baqarah komplit sudah ya. Los. Tahlil komplit ya. Qiraah tadi gitu ya. Qiraah tadi bagaimana? Tidak bittifaq tetapi khilaf. Amal qiraah tetapi fal mukhtar. Perhatikan, memang ada silang pendapat. Ada yang mengatakan, oh kalau bacaan-bacaan tadi tidak nyampe. Tapi fal mukhtar kalimatnya, fal mukhtar di antara silang pendapat dan perbedaan itu fal mukhtar yang dipilih, Prioritas. yang terpilih, yang pada akhirnya yang diamalkan adalah pendapat yang mengatakan kama fi syarhil minhaj, sebagaimana di dalam syarah al-minhaj, kitab al-minhaj, wusulu thawabiha ilal mayyit, bahwa pahalanya nyampe kepada mayit, wa yanbaghil jazmu bihi li'annahu du'a, dan tampaknya sepertinya ya qiraah tadi yang mengatakan tidak nyampe pahalanya, kemudian sebagian mengatakan nyampe pahalanya. Di antara dua perbedaan ini mana yang dipilih? Mana yang lebih layak kita pilih? Yo pilihnya bukan asal-asalan tetapi dengan pemikiran. Yang bari jazmu biha, seharusnya enggak khilaf, seharusnya yo nyampe. Lu kenapa seharusnya nyampe? Ya karena itu doa. Bacaan-bacaan tadi apa sih? Doa. Bacaan-bacaan tadi isinya apa? Doa. Nah kalau kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, boleh enggak? Boleh. Nyampe enggak? Ya sudah, ya berarti bacaannya juga nyampe. Loh kalau doa Allahumma ighfir lahu, yang ini bukan ayat Al-Qur'an, bukan ya? Allahumma ighfir lahu itu bukan ayat suci Al-Qur'an tapi doa. Doa itu lo nyampe. Lah apalagi kalau doa ini dari Quran, yo lebih layak untuk dikatakan nyampe daripada tidak nyampe. Kan begitu ya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, kan begitu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, ya Allah ampuni kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, kasih sayangi kami. Lu doa dari Quran lagi, yo nyampe nyampe. Baik. Bayat bagi jazmu bihi ya annahu doa. Yang lebih tepat itu harusnya pasti nyampenya. Kenapa? Karena hakikat bacaan-bacaan tadi adalah doa. Lah kalau doa yang biasa-biasa saja itu Allahumma ighfir lahu nyampe, apalagi doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an, yang lebih layak nyampe. Kan aneh rasanya. Doa dari manusia nyampe, tapi doa dengan kalimat Allah tidak nyampe. Nah, kok manusia lebih sakti dari Allah? Logikanya begitu ya, bukan harusnya lebih nyampe kodok. Baik, paragraf berikutnya halaman 13 paragraf kedua. Wa madhabul malikiyatu, madhab maliki, madhab maliki, madhab maliki. Indonesia madhabnya Syafi'i ya. Madhab maliki ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Pernah ketemu yang bermadhab maliki? Belum pernah ketemu ya? Saya pernah ketemu madhab maliki orang Maroko. Orang Maroko, orang Mesir. Ah betul, orang Mesir pernah ada. Dosen Mesir madhab maliki yang datang ke Indonesia. Dia madhab maliki. Tapi ya faktanya ketika berkumpul bersama kita, sholat bersama kita, mereka ya santai aja, nggak ribet, nggak ruwet, nggak ramai, biasa aja gitu. Nggak tahu, memang Indonesia yang agak beda sedikit lah, ramai. Padahal sedikit dan terus. Nanti tak bacakan karya Syekh Hasyim Asy'ari. Lanjut ya. Wa madhabul maliki, madhabnya Imam Malik bin Anas, madhab Malikiyah, annahu la khilaf. La khilaf. Enggak ada perbedaan pendapat. Imam Malik dengan tegas mengatakan la khilaf.
kabeh nyampe la khilaf. Enggak ada khilaf, enggak ada silang pendapat. Fi wusuli thawab sadaqah ila al-mayyit wa ikhtulifa fi jawazil qira'ah. Kemudian fa aslul madhhab karahatuha wa dhahaba al-mutaakhirun ila jawaziha wa huwa alladhi jara 'alaihi al-amal fa yasilu thawab ila al-mayyit. Ya sama seperti madhab Syafi'i pada akhirnya bahwa nyampe. Wa fil majmu' paragraf terakhir di paling bawah itu. Wa fil majmu' kitab al-majmu'. Majmu' ini cara kata apa ya? Wa fil majmu' lil Imam An-Nawawi su'ila al-qadhi Abu Thayyib an khatm al-Qur'an fil maqabir. Ya salam. Qala al-thawabu lil qari' wa yakunu al-mayyit kal hadirin wa turja lahu rahmah wal barakah. Ya salam. Luar biasa. Komplit sudah. Kitab Majmu' karya Imam An-Nawawi. Su'ila al-qadhi Abu Thayyib. Al-qadhi Abu Thayyib. Apa al-qadhi itu? Hakim. Dia terjemahannya hakim. Tapi hakim yang bagaimana sih sebetulnya? Kalimat qadhi itu. Al-qadhi itu artinya ya qadhi. Ya hakim. Qadhi artinya hakim. Qadhi artinya hakim. Yang bernama Abu Thayyib. Qadhi ya hakim. Hakim. Artinya kalau qadhi menyampaikan sesuatu, hakim memutuskan sesuatu, maka keputusan itu berlaku, tidak bisa ditolak. Itulah qadhi. Ya beda zaman ya. Kalau di zaman dulu, dalam zaman Khulafaur Rasyidin ataupun dinasti setelahnya, maka ada qadhi, ada yang punya jabatan qadhi. Qadhi kalau ngomong sesuatu semuanya manut, pemutus perkara. Gitu ya. Kalau qadhi sudah mengatakan sesuatu kabeh nurut manut. Khalifah-khalifahnya tidak berani bantah. Qadhi. Jadi kedudukan Amirul Mukminin, kedudukan khalifah itu di bawah qadhi. Kalau qadhi sudah ngomong seluruhnya dulu, termasuk khalifah, tidak berani ngomong. Sudah keputusan qadhi. Nah, itu arti qadhi. Kalau diterjemahkan dengan hakim, hakim di Indonesia jangankan hakim bisa dibayar, repot, bisa dibeli. Keadilan itu bisa dibeli soalnya. Jadi repot. Kita terjemahkan dengan hakim di Indonesia, kesan kalimat hakim itu sudah ya apa gitu ya. Kurang pas gitu ya. Qadhi adalah qadhi. Karena qadhi ketika menyampaikan sesuatu tidak ada yang berani membantah. Sudah, ini punya kekuatan hukum yang dilaksanakan oleh siapapun, bahkan khalifah pun, Amirul Mukminin pun nurut kepada qadhi. Ini qadhi. Nah, ini Al-Qadhi Abu Thayyib ini ditanya an khatmil Quran fil maqabir. Bagaimana khataman di kuburan? Ditanya tentang apa? Khataman di kuburan. Jos. Ada yang pernah khataman di kuburan sudah? Pernah. Bu, pernah khataman di kuburan? Bu, sudah pernah khataman di kuburan? Malam ini siap praktik langsung kuburan khataman. Ditanya Qadhi Abu Thayyib khatmil Quran fil maqabir, khataman Quran di kuburan bagaimana? Syuf, ini jawaban Qadhi Abu Thayyib. Artinya jawaban ini punya kekuatan hukum yang siapapun nurut dengan keputusan qadhi. Apa jawab beliau? Ats-tsawabu lil qari. Ats-tsawabu lil qari. Pahala khataman Quran itu lil qari, bagi yang membaca. Wa yakunul mayyit kal hadirin. Adapun mayit itu kal hadirin, seperti orang yang hadir khataman.
Panjenengan khataman atau hadir khataman? Khataman. Artinya baca. Baca. Itu namanya yang qari, Anda dapat pahala baca karena Anda membaca. Beb, saya sering hadir tapi tidak baca. Hadir tok, Beb. Terus ya duduk mendengarkan, ikut kopi, ikut ngobrol, tidak apa-apa. Tetap mendapatkan al-hadirin. Apa kalimatnya? Turjalahur rahmah wal barakah. Double. Turjal rahmah wal barakah. Yang hadir tok itu loh, ngopi-ngopi tok, nanti kopi. Mana? Yang hadir nggak baca, hadir kata man, nanti ada kopi dan minta gorengan. Nanti ada rokok yang kecil nih. Tidak ikut baca, ikut hadir tok. Itu loh, yang hadir itu adalah hadirin turjalahur rahmah wal barakah. Tetap besar harapannya ikut mendapatkan cipratan rahmat kasih sayang Allah dan barokah. Ya salam. Kemudian wa yustahabbu qira'atul Qur'an fil maqabir li hadzal ma'na. Syuf, wa yustahabbu qira'atul Qur'an fil maqabir. Maka hendaklah, kalimatnya yustahabbu, sangat dianjurkan qira'atul Qur'an, membaca Quran fil maqabir, di kuburan-kuburan, li hadzal ma'na, karena filosofi maknanya adalah seperti ini. Pahalanya buat yang baca dan yang mendengar ini, mayit ini, harapannya dia dapat rahmat dan barokah. Titik. Andai kata saya baca kemudian saya hadiahkan pahalanya, tambah. Sudah dapat rahmah dan barokah, kemudian secara pribadi kita hadiahkan pahalanya kepada si mayit. Andai kata enggak, saya tidak pakai hadiah-hadiah, bacaan ini tak baca dewe, pahalanya tak gowo mulai dewe. Kalau begitu Bu ya, kalau begitu Pak ya, loh, mayit ini loh tetap seperti hadirin, seperti orang yang hadir khataman, tetap dapat rahmat dan barokah. Baik, lanjut ya. Kemudian wa aidan fad-du'a'u aqibal qira'ah aqrabu ila al-ijabah. Fad-du'a'u aqibal qira'ah, dan doa setelah bacaan-bacaan tadi. Baca Yasin, gitu ya. Baca tahlil, baca surat Fatihah, baca Alif Lam Mim, 5 ayat Al-Baqarah, baca ayat kursi, gitu ya. Baca ayat-ayat terakhir dari Al-Baqarah, kemudian baca sholawat, kemudian baca tasbih, kemudian baca tahlil, kemudian baca tahmid, kemudian membaca asmaullah husna, kemudian membaca sholawat, komplit bacaannya. Di sini dikatakan ad-du'a aqibal qira'ah. Kalau diakhiri dengan doa yang dibaca setelah berbagai macam bacaan tadi, katanya di sini, bagaimana? Aqrabu ilal ijabah, lebih dekat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa langsung boleh ya, Allahumma ighfir lahu, boleh. Ada doa langsung boleh. Tapi berbagai macam bacaan kemudian di akhir doa, loh ini lebih dekat, lebih cepat ijabahnya dibanding yang doa tok. Saya nggak pakai bacaan, saya akan mendoakan yang meninggal dunia. Boleh, fadhal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh. Ini juga mustajab, diijabah oleh Allah. Tetapi yang pakai Yasin dan tahlil kemudian doa, ini aqrabu ilal ijabah, lebih dekat. Ijabahnya lebih cepat. Jadi kalau istilah kata sama-sama didoakan gitu ya, sama-sama didoakan, kemudian dipencet kirim send. Yang doa tadi terkirim, muter-muter, centang 1, centang 2 dan birunya lama. Sinyalnya lemah. Lemot jaringannya gitu. Tapi yang pakai Yasin tahlil begitu send langsung centang biru langsung dibalas. Amin. Pakai wifi. Jaringannya lebih cepat.
4G. Enggak remote. Lanjut ya. Kemudian wadu'a'u yanfa'u lil mayyit. Wadu'a'u yanfa'u lil mayyit. Dan doa itu bermanfaat bagi mayit. Ini berapa lembar? Lumayan ya. 10, 11, 12, 13, 14. Sudah sekitar 3 lembar yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, dan semuanya pada akhirnya bermuara bahwa doa itu manfaat untuk mayit, bacaan itu manfaat untuk mayit. Nah, kemudian haji, sedekah juga manfaat dengan mayit. Fil akhir, apapun yang kita amalkan itu bermanfaat untuk mayit yang meninggal dunia, juga bermanfaat bagi kita yang masih hidup di dunia. Enggak ada yang jadi tidak ada yang percuma. Wallahu taala alam bissawab. Sebelum diakhiri mungkin ada yang bertanya. Monggo silakan. Di sini tadi yang tentang pembacaan halaman 11. Dicek kembali halaman 11. Halaman 11. Yang pertama yang perlu baca salah Rahman ini surah itu berapa sampai Allah bermanfaat bahwa ini bulan ada penyebutan ayatnya nama ayatnya. Yang mana? 11 ya. Halaman 11 yang Baris ke dari 10 pertama. Ya, Sebutkan bulan bin bulan. Allahumma ba'ath thawabaha ilal qabri fulan bin fulan. Ya Allah, Sebutkan ayatnya nama ayatnya. saya hadiahkan pahalanya kepada fulan bin fulan. Terus yang ketika membaca Qul huwallahu ahad 11 kali di depan mayitnya itu, apakah juga disebutkan juga dihadiahkan kepada mayitnya yang bersangkutan ataukah semuanya yang ada di kuburan? Halaman 10 bawah 11 awal gitu ya. Allahumma ba'athawabaha ilal qabri fulan bin fulan. Ya Allah, pahalanya saya hadiahkan kepada fulan bin fulan. Artinya ini secara khusus dihadiahkan untuk fulan bin fulan. Tetapi yang halaman 11 bawah. Ya, 11 bawah. Baris kedua dari bawah. Qul huwallahu 11 kali. Thumma wahaba ajraha lil amwat. Kemudian dia menghadiahkan kepada seluruh mayit yang ada di kuburan. Artinya tidak khusus, umum. Bedanya apa? Ya kalau khusus ya khusus, kalau umum umum. Bedanya apa? Kalau umum maka yang ada di kuburan berhak mendapatkan jatah pahala. Ngumpul baris jatah. Ngumpul satu persatu, ngantri. Kenapa? Karena umum. Silakan datang ke kantor kelurahan, ngantri di sana. Kira-kira begitu. Silakan datang ke balai desa, ngantri. Kira-kira begitu gawarannya. Tetapi kalau yang khusus tadi dia nggak perlu rame-rame. Nggak perlu ikut ngantri, tetapi delivery gitu ya, diantarkan pahalanya langsung kepada yang bersangkutan. Bedanya di situ. Rakyat khusus, karena dengan nama. Ada perbedaan mungkin, Beb, karena ya. Yang pertama itu kan bisa dikatakan kita ziarah kubur. Nah, sedangkan yang terakhir ini ada kalimat man marro. Yang pertama tadi judulnya ziarah kubur ya. Iya, bisa dikatakan mungkin fulan bin fulan itu kita ziarah kubur. Dan setelah itu ketika kita membahas tentang lewat. Ya, kita kan ada kalimat man marro. Jadi ketika kita lewat di satu pekuburan, kita bisa membacakan Qul huwallahu 11 kali, maka pahalanya berlipat sebanyak mayit yang berada di situ. Yang pertama jawabannya tepat. Yang pertama memang ziarah kubur. Saya niatnya ziarah kubur. Yang kita tuju seumpama ya Sunan Ampel, seumpama Mbah Hamid, Rasulullah. Yang memang kita tuju untuk ziarah kubur. Tapi yang kedua tadi lewat. Seperti kita lewat situ nanti, lewat pojokan situ Bu. Seret. Ibu menyebutkan siapa? Tidak menyebut. Udah ada yang kenal, Ibu menyebut siapa gitu. Ada kenal ya sudah. Seluruh ahli kubur udah kenal.
Mungkin kira-kira bedanya begitu ya. Kira-kira begitu. Oh enggak, silakan. Aku saya jadi penasaran yang sholat 2 rakaat. Itu nawainya gimana, Beb? Nah, Karena di situ rupanya tidak diterangkan. ya diterangkan ya. Yang ada di sini faidatun min sholatin nafli sholatu rakaatain lil unsi fil qabri. Kalimatnya begitu ya. Jinihayatuz Zain halaman 107. Kalimatnya min sholatin nafli termasuk sholat yang disunahkan dianjurkan rakaatain lil unsi fil qabri. Kalimatnya gitu. Lil unsi fil qabri artinya sholat yang menenangkan bagi ahli kubur. Lil unsi fil qabri. Lil unsi fil qabri halaman 10 para baris keempat. Halaman 10 baris keempat. Salatun nafli raka'ataini lil unsi fil qabri. Lil unsi fil qabri artinya salat 2 rakaat dengan niat menjadi ketenangan bagi ahli kubur. Lil unsi fil qabri usolli Sunnatan nafli. Sunnah itu nafil. Raka'ataini lil unsi fil qabri. Raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, sudah? Ibu bertanya, nggak jadi? Setiap hari kita lewat kuburan, apakah boleh memberi salam sambil naik sepeda motor sambil ucapkan salam tadi boleh? Sambil naik sepeda motor, ya. Gitu ya? Ya. Setiap hari kita melewati kuburan, kemudian boleh nggak kita salam sambil naik sepeda? Naik mobil. Akan berhenti. Apa harus berhenti? Boleh. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Boleh. Boleh. Boleh, Beb? Ibu, kalau naik motor kecepatan tinggi apa sedang? Ngebut atau pelan? Rating kanan atau rating kiri? Tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan kita di atas kendaraan untuk mengucapkan salam kepada ahli. Tidak ada larangan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan kita berada di atas kendaraan. Ya boleh saja, boleh saja karena tidak ada. Ampun? Sudah? Oh, enter. Bagaimanakah hukum bagi kaum perempuan? Nah, ini ada larangan nggak? Tidak ada web. Pernah dilarang terus boleh. Ada larangan nggak? Ketika berhalangan. Oh, kan lain cerita, ada kondisi-kondisi khusus ya. Ya. Kondisi-kondisi khusus. Ada larangan nggak? Perempuan boleh ziarah nggak sih? Boleh. Boleh. Yang jadi masalah mungkin bukan ziarah kuburnya, tetapi perempuan ikut. Nah, ini masalah. Ya. Perempuan ikut serta dalam penguburan boleh apa enggak? Boleh enggak? Ikut ngangkat malah. Yang tidak boleh adalah yang sebetulnya intinya karena ada campur laki perempuan itu yang nggak boleh. Kedua, perempuan juga rata-rata lebih emosional, lebih perasaannya lebih peka dibanding laki-laki, sehingga ketika penguburan biasanya laki-laki doang. Ketika sudah selesai kelar semuanya, lalu setelah itu mungkin perempuan boleh datang untuk ziarah kubur. Tapi secara spesifik kok saya belum pernah membaca ada larangannya. Kalau di Oke. dalam kitab
Burul Marok itu keterangan ada di larangan juga. Caranya walaupun yang besar kayak bagaimana. Ulangi. Pernah saya tuh ngaji. Pas ngaji kita Burul Marok hadis Burul Marok itu ada. Entah bisa beberapa saya lupa. Tapi pernah ada larangan itu. Pernah ada larangan di kitab Bulughul Maram. Iya. Belum terbaca sama saya. Spesifiknya gimana larangan? Ini lupa habis. Masalah lupa. Iya. Yang jelas ada akses. Ini apa? Baik. Ya, jadi PR. Yang saya ingin tahu cuma apa ya? Yang lebih hukum yang lebih sofa itu yang membolehkan dan tidak. Begitu. Ada khilaf berarti ada. Baik, coba kita lihat ya. Bulughul Maram babnya apa enggak ya? Babnya apa enggak ingat? Secara hukum sama. Secara hukum. Jadi PR ya. Jadi nggak bisa jawab sekarang. Abul walad Abul bir wasilah. Orang jurut memanfaatkan Ya, insya Allah permainan akan datang ya. Wallahu ta'ala alam as-shawab. Semoga yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala